Erling Haaland nanti akan jadi masalah di pertahanan Inggris. Pemain ini bukan hanya sekedar kualitas individunya di atas rata-rata, tapi dia juga pemain yang intelijensinya tinggi dan bisa bekerja sama dengan tim. Cara mereka bermain dan mental mereka sangat teruji, sangat kuat ketika menghadapi tekanan di dalam dan di luar lapangan dari Meksiko. Saya kira Inggris ini sudah menunjukkan mental juara. Tinggal kita lihat aja nanti siapa yang lagu mana yang mengalun di stadion, Wonderwall Oasis atau Take On Me-nya dari AHA gitu loh. Sahabat Kompas TV, kali ini kita akan membahas pertandingan Norwegia versus Inggris di fase 8 besar Pesta Bola 2026 bersama Abang Martian Damanik di arah juara. Bang, Ya. Kali ini Norwegia membuat kejutan dengan menyingkirkan Brazil dengan skor tipis 2-1. Lagi-lagi Erling Haaland mencetak brace. Gimana melihat peta kekuatan jelang melawan Inggris nih, Bang? Saya pikir Erling Haaland nanti akan tetap jadi masalah di pertahanan Inggris ya. Pemain ini bukan hanya sekedar kualitas individunya di atas rata-rata, tapi dia juga pemain yang intelijensinya tinggi dan bisa bekerja sama dengan tim. Kalau kita lihat pertandingan melawan Brazil, Haaland itu di babak pertama kan tidak kelihatan. Iya. Tidak kelihatan, tapi di babak kedua pelatih Solbakken memasukkan Oscar Bob dan Skedelrup yang akhirnya lebih bisa mengacaukan pertahanan Brazil. Dan Haaland itu tadi saya bilang intelijensinya tinggi, dia berpura-pura tidak berdaya, tapi di satu kesempatan bola muncul di kotak penalti dia langsung menyambar mendahului Gabriel. Nah, gol kedua juga begitu. Itu selain kemampuannya mencari posisi, itu memang kita menunjukkan kualitas individunya di atas rata-rata. Bola ditahan sebentar langsung ditendang kaki kiri akurat langsung gol gitu loh. Artinya selain Haaland, lini tengah Norwegia pun juga memberi kontribusi. Betul, Morten Odegaard, Iya, terutama Martin Odegaard, kemudian juga Sander Berge, kemudian juga itu tadi pemain cadangan, salah satu kuncian dari pelatih Solbakken adalah Oscar Bob. Ini bekas pemain Manchester City yang satu klub dengan Haaland di City, cuman sekarang dia udah pindah ke klub Inggris lainnya, Fulham kalau nggak salah. Jadi kalau kita lihat tadi pertandingan, Oscar Bob itu banyak memberikan kontribusi, terutama di babak kedua. Dia bisa dari kiri ke kanan mengacaukan pertahanan Brasil, sehingga akhirnya Haaland tadi yang mendapatkan peluang. Gitu. Ya, berarti kan kalau misalnya lawan Inggris nanti, mungkin di Inggris ada Bellingham nih, Bang. Mungkin di lapangan tengah ini akan jadi pertarungan yang sengit nih. Pertarungan sengit, pertarungan ya sesama pemain Arsenal juga, Declan Rice melawan Martin Odegaard, itu akan kelihatan di situ ya. Mereka seorang sahabat, kalau di klub bahu-membahu sangat solid. Nah, sekarang kita lihat adu kualitas di lapangan tengah gitu loh. Iya, itu dia. Makanya kalau misalnya di Inggris mungkin ada Kane, ada Rashford nih, ada Bellingham yang baru mencetak gol. Nah, ini Abang melihatnya seperti apa nih? Strategi atau taktik apa sih yang bisa dilakukan Inggris untuk meredam lini tengah, juga membongkar lini pertahanannya Norwegia? Ya, Inggris ini kan dari tahun 2018 ini sangat stabil permainannya. Itu kerangka tim, pondasi permainan tim itu dibentuk oleh pelatih Gareth Southgate dengan baik. Jadi sangat taktikal dan taktis permainannya mereka. Dan itu sekarang ini dilanjutkan oleh Thomas Tuchel ya. Jadi lini tengah kalau menurut saya mungkin akan lebih dikuasai oleh Inggris ya, dengan kualitas Declan Rice, Elliot Henderson, kemudian juga Jude Bellingham. Tapi itu tadi tidak akan mudah juga. Ini partai akan sangat ketat. Partai akan sangat ketat. Kali ini mungkin ya Inggris lebih diunggulkan ya. Menurut saya lebih diunggulkan. Saya ngelihat dari faktor kiper. Jadi melawan Brazil tadi, melawan Meksiko, saya kira kiper Jordan Pickford ini patut jadi salah satu bintangnya gitu ya. Orang kan tidak banyak mengenal siapa Jordan Pickford karena dia main di klub Everton yang posisinya agak di bawah. Yeah. Ini salah satu kunci Jordan Pickford. Ya, mereka juga punya Mark Guehi
gitu ya. Dulu Tony Adams, back legenda Inggris itu pernah meramalkan Inggris itu tidak akan pernah juara sepanjang mereka tidak punya kiper seperti Buffon atau back seperti Fabio Cannavaro. Berarti abang mau bilang bahwa Tapi kunciannya sekarang ada di mereka kiper. udah punya dari Jordan Pickford, Mark Guehi, dan punya striker yang lengkap seperti Harry Kane. Jangan-jangan ramalannya ini bakal masuk ke final nih Inggris nih. Saya Kalau kira punya begitu peluang. caranya. Cara mereka bermain dan mental mereka sangat teruji, sangat kuat ketika menghadapi tekanan ya di dalam dan di luar lapangan dari Meksiko. Saya kira Inggris ini sudah menunjukkan mental juara gitu. Iya benar, secara non teknis ya. Secara benar. teknis, tapi yang mereka hadapi adalah tim Norwegia. Kita melihat tadi pelatihnya juga sangat bagus. Tim ini sangat mengandalkan teamwork. Sangat mengandalkan teamwork. Pelatih Solbakken, tidak ada pemain yang dispesialkan ya. Ya kita lihat Erling Haaland, pemain utama di Liga Inggris, bandingkan dengan kipernya, kiper dari Sevilla. Kiper cadangan Sevilla itu, Nilan itu, belum pernah dimainkan pun dari tahun 2003 sampai 2006, tapi kualitasnya luar biasa. Dan itu Solbakken bisa meracik tim Norwegia jadi tim yang solid gitu loh. Jadi sama seperti partai-partai yang sudah fase knockout ini, ya ini partai yang ibarat final. Jadi pasti akan berjalan ketat. Akan mati-matian juga. Akan mati-matian. Tapi saya sekali lagi ngelihat Inggris lebih berpeluang. Inggris lebih berpeluang. Inggris lebih berpeluang. Tapi Bang tadi kan Abang nyinggung-nyinggung non teknis. Iya. Nah, kita bicara non teknis nih Bang. Tadi kata Abang timnas Inggris diganggu kita bilang diganggu karena memang ada upaya dari supporter Meksiko itu menyalakan kembang api di tempat hotelnya timnas Inggris. Rame. Terus habis itu mereka memutar lagu Iya. di Oasis. Iya. Terus Norwegia pun demikian, dia punya Viking Row gitu Bang. Iya. Nah ini kan sama lagu Take On Me dari AHA. Nah, kamu, itu kan- kamu udah belum lahir kali ya. Lagu AHA itu. belum kayak gue lahir kayak. Iya, salah satu AHA itu kelompok pop musik di Norwegia yang bisa menembus Iya. musik dunia, bahkan di chart nomor 1 di Amerika sekalian. Ya itu artinya kan ada faktor non teknis yang membawa mental mereka tanding di Pesta Bola 2026 ini Bang. Abang lihatnya gimana Iya, ya? Inggris melawan Norwegia agak sedikit timpang setelah bek kanan Reece James itu cedera, kemudian tadi kartu merah untuk Kwansah ya kalau nggak salah. Iya. Jarrell Kwansah. Jadi mereka ini agak krisis di bek kanan, walaupun itu nanti bisa Declan Rice bisa main di situ, kemudian Konsa juga bisa main di situ ya, tapi itu kan suatu kerugian juga ya. Tapi kalau dari faktor non teknis sih saya pikir ya dia mau bukan menghadapi tuan rumah ya, dia menghadapi Norway yang sama-sama sama-sama pendatang gitulah istilahnya ya. Ya tinggal kita lihat aja nanti siapa yang lagu mana yang mengalun di stadion, Wonderwall Oasis atau Take On Me-nya dari AHA gitu loh. Nah itu dia tuh. Kita tunggu. Nah Bang, prediksi skor Norwegia versus Inggris. Kan Abang tadi bilang, oh Inggris diunggulkan nih. Nah kira-kira berapa? Saya unggulkan Inggris 2-0. Wah, Harry Kane akan bikin gol lagi, clean sheet nih. clean sheet. Nah, Saya kata ngelihat Abang bilang kiper kan? Saya Tadi melihat kan? itu. Saya melihat itu. Ya, bagaimanapun Erling Haaland ini pemain di Liga Inggris. Jadi Guehi yang rekan timnya di City dan back Arsenal yang lain sudah paham kemana mengawal dan mematikan si Haaland gitu loh. 2-0. 2-0 loh Sobat Kompas TV, ini nggak main-main. Berarti kan Erling Haaland nih diuji ketajamannya. Dia tidak mampu menggolkan prediksi Ini Bang kan di atas Martian. kertas, Di atas kertas. Tapi kan Erling Haaland pun juga punya darah Inggris, Bang. Ya, Apakah ini jadi ajang pembuktian sebagai seorang ya pemain tentu bola? lah pembuktian orang ya ini Piala Dunia pertama bagi Haaland. Dia sudah mencetak 7 gol dan tentu juga dia punya berambisi membawa Norwegia lebih jauh lagi kalau bisa juara, dan juga tentu ada ambisi untuk meraih sepatu emas alias top skor gitu kan. Dia sudah mencetak gol sama dengan Mbappe dan Lionel Messi dengan sama-sama 7 gol. Jadi pasti motivasinya sangat berlipat-lipat. Tapi Inggris juga, mereka slogan football coming home itu masih belum bisa merealisasikan. Mereka terakhir juara tahun 66. Sepak bola berasal dari Inggris. Mereka ingin sekali, udah sangat rindu sekali untuk bisa mengembali istilahnya sepak bola pulang kampung gitu loh. Sepak bola pulang kampung. Tapi kalau saya prediksinya itu 1-0
untuk kemenangan Norwegia. Boleh. Dengan gol yang mengejutkan dari Erling Haaland seperti gol dia lawan Brazil. Nah, kira-kira sahabat Kompas TV, pertandingan antara Norwegia lawan Inggris, berapa prediksi Anda? Komentar di bawah. Salam arah juara.